Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amrin batin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi pada kali ini adalah menjaga lisan agar puasa kita tidak menjadi sia-sia. Puasa adalah ibadah yang unik karena ia bersifat rahasia antara hamba dan Tuhannya. Hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Namun nilai puasa ini sangat rentan rusak jika kita tidak mampu menjaga lisan tersebut. Rasulullah SAW mengatakan bahwa banyak orang yang puasanya cuma sia-sia, hanya mendapat lapar dan dahaga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal itu terjadi? Karena secara fisik mereka menahan makan dan minum. Mereka tetap melakukan ghibah, fitnah, dan berkata-kata kotor. Lisan adalah anggota tubuh yang paling tajam. Luka karena pedang bisa sembuh, tapi luka karena perkataan bisa membekas selamanya, menghanguskan pahala amal kita. Di era digital ini yang serba maju, yang serba luar biasa, lisan tidak hanya berupa kata-kata saja, tapi kata-kata yang diumbar melalui media sosial. Menulis komentar buruk misalnya, menyebar hoak, sama saja dengan merusak puasa kita. Puasa harusnya menjadi junnah atau perisai bagi kita. Jika kita tetap mencela, memfitnah, menggibah, maka perisai itu akan retak dan tidak lagi mampu melindungi kita dari api neraka. Islam mengajarkan jika kita tidak bisa berkata baik, maka diam adalah yang terbaik. Diamnya orang puasa itu adalah ibadah. Menjaga lisan adalah kewajiban penting dalam Islam. Untuk menghindari dosa fitnah, menggibah dengan dalil utama. Maka dari itu maka kita ketahui pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya dalil-dalil untuk menjaga lisan ini. Mari kita perhatikan berikut ini. Yang pertama adalah dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairu aw liyasmut. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata-kata yang baik atau diam. Hadis Bukhari nomor 6475 dan hadis riwayat Muslim nomor 47. Kedua, jaminan surga. Barang siapa yang dapat menjamin apa yang ada di antara dua rahangnya, lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, atau kemaluannya, maka aku menjamin baginya surga. Allahumma amin ya Allah rabbal alamin. Hadis riwayat Bukhari. Adapun bahaya lisan oleh Rasulullah diterangkan dalam hadis riwayat Tirmizi, bukankah manusia akan diseret ke neraka pada wajah-wajah mereka kecuali karena hasil dari lisan mereka. Dahsyatnya pemirsa bahwa menjaga lisan itu sangat dianjurkan dan sangat-sangat diperlukan dan sangat penting sekali bagi kita selaku makhluk sosial. Maka dari itu saya tambahkan lagi dari Al-Quran bagaimana tentang lisan ini. Yang pertama adalah menghindari perkataan yang sia-sia. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Al-Mu'minun ayat 3. Kemudian perintah berkata benar atau qaulan syadida. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Quran Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kemudian ada pun larangan untuk gibah menggunjing, menyebarkan hoak, mengadu domba, berkomentar yang buruk-buruk. Ya. Ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Al-Hujurat ayat 12. Dan setiap ucapan itu diawasi. Berikut dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfadz min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang diucapkan melainkan ada di sisi malaikat pengawas yang selalu siap, raqib dan atid. Surat Qaf ayat 18. Maka dari itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jauhkan diri kita dari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak berguna, ya. Lebih baik kita memperbanyak bersolawat, berzikir, ya, membaca Al-Quran, ya, berkata yang baik-baik, walaupun toh kadang-kadang kita berkata baik, orang lain menganggap sebelah mata. Biarkan saja, karena Rasulullah pun dalam dakwahnya beliau tidak menyerah walaupun orang-orang menghina, orang-orang tidak menghormati apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya pun seperti itu. Yang penting selagi apa yang kita berikan, apa yang kita lontarkan itu baik, ya insya Allah tidak ada salahnya. Mudah-mudahan kebaikan kita semua, kebaikan orang-orang yang mendengarkan ini, dan kebaikan semua manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala diberi ampunan, diberi keberkahan, diberi ridho, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pengampunan yang besar serta jannahnya yang insya Allah diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Semoga puasa kita tahun ini berkualitas, bukan hanya sekedar ritual menahan lapar dahaga, menahan minum, menahan haus, melainkan puasa yang mencucikan hati dan memperbaiki tutur kata kita dan menjadikan kita lebih dewasa lagi. Saya penyuluh agama Islam, kantor urusan agama Kecamatan Ulau Kupai. Dimas Islam yang saya hormati, Kokjaluh Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara yang saya hormati, Kementerian Agama Republik Indonesia, jaya selalu. Sekian dari saya. Ada kata-kata yang salah saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan mohon maaf kepada para hadirin, para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.